Halo semua, saya Natasha Putri. Saya dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila saya yang berjudul Pancasila sebagai landasan negara Indonesia memiliki posisi yang sangat signifikan dalam sistem hukum dan politik negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi fondasi bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila disebut secara eksplisit sebagai landasan negara. Sementara itu, batang tubuh Undang-Undang 1945 merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur tentang struktur negara, hak dan kewajiban negara, serta kebijakan negara. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting. Mengapa begitu? Karena 1. Dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hukum positif. 2. Dapat menjamin konsistensi antara ideologi negara dan sistem hukum. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki tantangan dalam implementasinya, seperti 1. Interpretasi yang beragam terhadap makna dan implementasi Pancasila. Dan yang kedua, dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti negara mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan, serta menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini terdapat dalam pasal 27 sampai 28 Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjamin hak-hak dasar manusia seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kebebasan berserikat. Negara melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan perlakuan adil bagi semua warga negara. Yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana sila ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti negara menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta memastikan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti negara menjamin bahwa kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan hukum dan demokrasi, serta memastikan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjamin
bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kesejahteraan bagi semua warga negara. Ini berarti negara menjamin bahwa perekonomian nasional diselenggarakan untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan akses adil terhadap sumber daya ekonomi. Fungsi dan peran pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yakni pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, menjamin keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik ketatanegaraan, di mana artinya pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai landasan dan sumber dari semua hukum di Indonesia dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi prinsip dasar yang memberikan arah dan jiwa bagi semua peraturan perundang-undangan. Sehingga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penjabaran nilai-nilai dalam dasar Pancasila dalam membentuk hukum yang lebih spesifik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas yakni Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin keselarasan antara praktik ketatanegaraan dengan nilai-nilai Pancasila. Saran untuk meningkatkan implementasi Pancasila yakni 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, mengimplementasikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima, melakukan kajian dan penelitian penting penjabaran Pancasila. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.